Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabit sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah memberi contoh, daraballahu mathala, agar kita selalu mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Kalimat thayyibah itu membuka keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalimat thayyibah itu diibaratkan seperti pohon yang sangat bermanfaat bagi manusia. Pohonnya kuat, tidak mudah tumbang, dan rapuh kena panas dan hujan. Mengakar ke bawah, tinggi menjulang ke atas. Hubungannya dengan Allah sangat dekat. Hablum minan nas juga sangat erat. Kasyajaratin thayyibah, pohon yang harum, manusia yang harum dan mengeluarkan yang harum. Asluha thabit wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dan selalu memberikan buah. Jadi usahakan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang memberi dan terus-menerus memberi. Pohon itu berbuah tidak seperti biasanya, tapi setiap saat selalu berbuah. Setiap saat kita selalu ada dan dapat membantu sesuai kemampuan kita. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah memberikan al-amthal, beberapa contoh yang sangat mulia agar kita bisa mengambil hikmahnya. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 24-25. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjabarkan, inna minasyajarati syajaratan la yasqutu waraquha. Ada pohon yang daunnya tidak mudah gugur, batangnya tidak mudah patah, dan semua bermanfaat. Dari akarnya, batang pohonnya bisa dibuat rumah, lalu daunnya bisa buat atap, buahnya bisa buat makan, yang sangat menguatkan karena banyak mengandung serat. Bijinya juga bermanfaat. Wahiyya mithlul mu'min. Pohon itu seperti orang mukmin. Semua yang ada pada diri orang mukmin bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Khabbiruni mahiyah. Tolong tebak kira-kira pohon apa itu. Nabi menyampaikan, dialog Nabi selalu mengandung pelajaran. Tanpa terasa kita dibawa kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pembicaraan yang bermanfaat. Tsumma qala, kemudian setelah sahabat menyampaikan hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui, lalu sahabat Abdullah bin Umar pada dasarnya beliau tahu tebakan itu, tapi beliau karena tawadhu,
Beliau diam, khawatir dianggap mendahului dari sahabat Abu Bakar dan Umar yang ada saat itu. Jadi dulu itu saling menghargai, saling menyanjung, saling melindungi, dan selalu menjaga kerukunan antara sesama umat Islam, sesama sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menyampaikan, itu adalah an-nakhlah. An-nakhlah itu adalah pohon kurma. Satu sisi menjaga ketawadhuan, satu sisi Sayyidina Umar menyampaikan setelah putranya Abdullah bin Umar ini menyampaikan, Bapak sebenarnya saya tadi tahu, cuma saya nggak enak saja. Dalam hal ilmu, kalau kamu berkenan, memungkinkan, nggak apa-apa, sampaikan saja. Begitu kata Sayyidina Umar. Hadis Bukhari 61, 131, 4698, Muslim 2811, At-Tirmidzi 2867, Ahmad juz 2 halaman 31, Ibnu Hibban 243, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah. Perumpamaan pohon yang kurang baik adalah pohon yang tidak berakar ke atas maupun ke bawah. Kepada Allah tidak dekat, kepada manusia banyak musuh. Baunya juga tidak sedap, manfaatnya juga berkurang. Wujutusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Surah Ibrahim ayat 26. Kebalikan yang tadi ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Surah Ibrahim ayat 27 mengingatkan bahwa manusia itu akan wafat sesuai dengan keinginan dan kebiasaannya. Kebiasaan berbuat baik, wafat dalam keadaan berbuat baik. Demikian juga sebaliknya. Ibrahim 27, Muslim 2871, At-Tirmidzi 3120. Hadis dari sahabat Al-Bara. Idza uqidal mu'minu fi qabrihi atahu atin thumma yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kadzalika qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apabila kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Lalu dikubur kita ditanya oleh malaikat. Maka dengan sendirinya kita akan mudah bisa menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, dan seterusnya. Sebaliknya orang yang tidak baik meninggal dalam keadaan kurang baik, tentu kesulitan untuk menjawabnya. Bisa kita bayangkan proses selanjutnya. Hadis Bukhari 1369 atau hadis Bukhari 1374, Muslim 2870, Ahmad juz 3 halaman 126, Ibnu Hibban 3120. Hadis dari sahabat Anas bin Malik, juga dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar. Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 28 sampai 30. Allah itu seperti sangat menyayangkan. Alam taro ilal ladzina baddalu. Coba perhatikan. Terlalu banyak nikmat yang dipercayakan. Nikmat Allah tapi oleh mereka ditukar.
dengan kekufuran. Bukannya berterima kasih telah dititipi, diberikan nikmat yang banyak, malah dipakai untuk sesuatu kekufuran, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, sisa umur yang sangat berharga dipakai untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Bagaimana cara berpikir kita? Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar. Sama saja itu kita mengundang kerugian dan malapetaka bagi kita sendiri. Sama saja kita membuat lubang untuk kita jatuh ke lubang itu sendiri. Berikutnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriyal وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم kafar. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 32 sampai 34. Terlalu banyak nikmat Allah yang telah dititipkan kepada kita. Enggak bisa kita menghitung kebaikan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Tapi kenapa kita masih tega melakukan kezaliman, kekufuran? Sangat zalim, sangat kufur. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Surah Ibrahim ayat 35-36. Wa man asani, ya Allah, nikmat banyak yang dititipkan kepada hamba-Mu ya Allah, kaum kami. Tapi ada saja yang justru kufur, durhaka, maksiat padamu. Tapi kalau mereka punya salah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkenan memaafkan karena Engkau Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Dia itu sebenarnya mungkin tidak bermaksud bermaksiat kepadamu, ya Allah, tapi hanya bermaksiat mengingkari ajakanku. Inilah tipe-tipe orang tua, tipe-tipe pemimpin, pejabat yang selalu berusaha menyelamatkan, mensejahterakan, dan melindungi rakyatnya, keluarganya. Jadi kepingin umat itu dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya. Dan kalau toh salah, dia kepinginnya dianggap bukan salah kepada Allah, tapi salah melakukan pengingkaran kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kepingin umatnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelaannya luar biasa dunia akhirat kepada umat. Ini Al-Quran, yaitu surah Ibrahim mulai dari ayat 24 sampai 36. Tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 305 di sebelah kiri sampai 314 di sebelah kanan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.